Satu jab. Dilanjutkan dengan straight kiri. Kali ini disebut putih, sang memojokkan Eli. Eli mengimbau. Ini kelihatannya. Kalau semua petinju-petinju yang dari seluruh ASEAN, saya sudah kasih lewat habis semua. Mengenai sasaran cukup keras. Masuk lagi dari tangan. Dalam jarak yang dapat kita saksikan pertarungan ronde kedua. Dia kayak ambil dari atas itu dia hook. Itu keras sekali kalau dia kena di sini. Jatuh pasti. Dan emang benar-benar ini petinju, benar-benar petinju alam. Benar petinju alam. Dan dia pemegang medali emas Presiden Cup. Om Eli itu kelihatan garangnya di atas ring, tetapi hatinya lembut. Bagi saya, Elias Pikal adalah salah seorang petinju terhebat yang pernah dimiliki Indonesia. Satu hal yang tak pernah terlupa di ingatan saya yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar adalah betapa kala itu Elias Pikal menjadi petinju idola dari seluruh rakyat Indonesia. Prestasinya merebut juara dunia tinju kelas super terbang IBF di tahun 1985 dengan mengalahkan petinju Korea Ju Do Chun, melambungkan nama Elias Pikal dan membuat nama Indonesia dikenal di dunia tinju internasional. Dan yang terpenting, sebagai petinju Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar juara dunia, Elias Pikal saat itu juga menjadi inspirasi bagi jutaan anak-anak muda Indonesia. Meski sudah lama pensiun dari tinju profesional, nama Elias Pikal akan selalu identik dan tak pernah bisa lepas dari dunia tinju. Tapi masih ada nih Om Eli sisa-sisa gerakannya? Ada. Saya langsung. Siap. Wah. Kecintaan Elias Pikal pada dunia tinju terlihat jelas pada raut muka Eli saat menyaksikan anak-anak muda berlatih tinju di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Nggak boleh ditahan, kalau tahan pukulannya nggak bisa keras. Dia banyak petinju, sekarang kan nggak ada pernah KO. Pukulannya mati kan nggak ada karena kurang ini. Harus itu, ini harus kuat. Karena mereka uppercut kan. Saat bola itu puk, saya dipukul, muka dipuk. Akhirnya saya pikir dari pesak ini gara-gara gitu. Kasih Meli. Harus gitu. Panjang terus. Panjang langsung. Pas, kan tangan panjang, dia masuk. Dia masuk begini, tuh jab, krak. Jangan, nggak boleh tahan, ini nggak bisa. Ini nggak bisa gerak. Harus semua. Mau jadi atlet, mau jadi petinju harus betul-betul. Supaya kami bisa berhasil jadi juara. Satu jab. Dilanjutkan dengan straight kiri. Di masa jayanya, pukulan tangan kiri Elias Pikal memang menjadi momok bagi lawan-lawannya. Petinju Korea Ju Do Chun yang saat itu adalah pemegang gelar juara dunia kelas super terbang IBF menjadi salah satu korbannya.
Pukulan keras tangan kiri Eli membuat Ju Do Chun tersungkur KO di ronde ke-8. Kalau menurut Do Chun itu gak ada apa-apa. Korea gak ada apa-apa. Menang fisik tapi pukulannya gak ada. Memang terkena pukulan, tapi tidak begitu kuat. Dia sudah kehilangan keseimbangan. Meski pertama kali merebut gelar juara dunia dari Ju Do Chun, tapi bagi Eli, Ju Do Chun bukanlah lawan terberat sepanjang karirnya. Dari sasaran di garis sekarang Eli mencoba mendekat. Pertarungan ronde kedua berakhir. Lawan yang paling karat itu cuma di Galaksi saja. Kalau semua petinju-petinju yang di seluruh ASEAN, saya sudah kasih lewat habis semua. Karena dia tahu saya sudah lemas, dia masuk, baru dia pukul. Coba ke 12 ronde, kalahnya dia. Tapi kalau kelebihannya Galaksi menurut Om Eli apa sih? Itu dia tunggu kita punya lawannya. Dia lihat kita sudah lemas bagaimana, baru dia serangan. Karena saya main sama dia, saya serangan dia terus. Makanya itu saya bilang, aduh, ini kalau pukul dia ini bagaimana pas KO. Karena orangnya dia kan muntai. Tahan pukul ya? Om? Tahan pukul. Makanya itu dia punya kelemahannya di sini. Saya pukul di sini kan darah juga, tapi dia goyang. Tapi dia gak jatuh. Tapi dia pertahankan. Dia tunggu sampai 14 ronde baru dia ini. Karena dia saya sudah darah sudah pecah-pecah gitu, baru dia bisa serangan. Dari 26 pertarungannya di atas ring tinju profesional, Eli menderita 5 kekalahan. Dia mungkin masih menunggu. Selain saat melawan Galaksi, Eli juga sempat takluk dari petinju asal Republik Dominika, Cesar Polanco. Kegembiraan penonton yang Namun saat revanche, Eli membayar lunas kekalahannya di pertandingan pertama. Oh, apa yang terjadi saudara penonton? Cesar Polanco terduduk. Menerima pukulan tipis dari Eli. Tapi kalau dari segi kemampuan nih Om, Polanco gimana sih Om menurut Om? Kan kalau Galaksi tahan pukul. Ya. Kalau Polanco gimana menurut Om? Kalau Polanco tuh saya rasa gak ada apa-apa. Saya bilang tunggu, repas kembali saya main. Karena saya uppercut di sini, langsung saya hook shoot, langsung dia rasa sini sakit, dia langsung jatuh. Pukulan datang tiba-tiba dia gak tahu, langsung ditepuk. Satu jab. Dilanjutkan dengan straight kiri. Tidak berhasil berdiri dan saudara-saudara apa yang terjadi? Elias Pikal dinyatakan kembali menang Bung Samsu. Begini. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Eli membuatnya menjadi idola. Dia langsung terjatuh. Dan sebagai petinju kebanggaan Indonesia, dukungan penonton pada Elias Pikal saat itu juga sangat luar biasa. Kemudian itu wasit tadi. Peristiwa ini sebelumnya. Tahu Sofan Sufyan dengan Widiawati datang. Artis-artis, aktor-aktor yang lain datang semua paling depan untuk menyaksikan Pikal. Kemudian Istora itu gegap gempita, begitu disebutkan Elias Pikal, semua berteriak Pikal, Pikal, Pikal. Sampai Elias Pikal naik ke atas ring. Begitu tank baru menonton, menyaksikan bagaimana pertarungan tersebut. Ketika itulah stop mengatakan Pikal, Pikal. Tetapi ketika Pikal memasukkan pukulannya, gemuruh lagi, luar biasa gemuruhnya. Support untuk Pikal itu harapan rakyat, maksudnya penonton untuk Pikal itu besar sekali, karena memang dia berkemampuan. mengenai sasaran cukup keras. Masuk lagi dari tangan dalam jarak yang dapat kita saksikan. Pertarungan ronde kedua. Pertandingan melawan Kaosai Galaksi diakui oleh Elias Pikal menjadi salah satu pertandingan terberat sepanjang karirnya. Dan ring tinju yang ada di Arseto Boxing Camp di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini menjadi saksi bagaimana kerasnya latihan yang harus dijalani oleh Elias Pikal sebelum bertanding menghadapi Kaosai Galaksi.
Tahun 1987 hingga 1991, Arseto Boxing Camp menjadi tempat Elias Pikal berlatih. Meski sudah tak lagi digunakan sebagai tempat latihan tinju sejak tahun 2000 lalu, namun kondisi Arseto Boxing Camp saat ini tak banyak berubah. Masa keemasan Arseto Boxing Camp termasuk bagaimana Elias Pikal mempersiapkan diri masih terekam jelas di benak Turino Tidar sebagai salah satu pendiri Arseto Boxing Camp. Jadi kalau dia minta sparring satu ronde itu 3 petinju. Satu petinju 1 ronde, 1 menit. 1 menit jadi satu ronde kan 3 menit. Jadi 3 menit itu 3 petinju mesti yang fighter, yang boxer dan semi fighter gitu. 1 menit masuk gitu. Nah itu bisa 5 sampai 2, pernah saya mendekat pertandingan sampai 12 ronde. Dia sangat disiplin ya. Dan dia salah satu petinju yang latihan keras. Dan dia suka. Kalau kurang dia pasti minta tambah. Karena petinju lain kan disuruh ini ada terus masuk. Enggak, dia enggak. Sampai dia dapat dia punya klimaks. Salah satu petinju yang menjadi lawan latih tanding Elias Pikal jelang bertanding melawan Kausai Galaxy adalah Refli Sweet. Uniknya, selain menjadi lawan latih tanding bagi Eli, Refli juga menjadi lawan latih tanding bagi Kausai Galaxy di Arseto Boxing Camp. Dia kelebihan memang speednya hebat. Itu uppercut hooknya itu tidak ada. Dan itu cross. Dia cross tuh. Pukulan cross tuh. Dia kayak ambil dari atas tuh dia hook. Itu keras sekali kalau dia kena di sini. Jatuh pasti. Dan uppercutnya. Uppercutnya bisa 2 kali, 3 kali. Tak, tak, tak. Itu hebatnya dia. Dan saya pernah sparring pagi sama Eli Pikal. Sore malam saya sparring sama Galaxy waktu kejuaraan mereka berdua. Karena mereka sama-sama cari kidal. Sekarang saya petinju kidal. Dari semua cuma saya dipilih. Kenangan yang sama juga masih diingat oleh Miss Yanto atau yang di atas ring lebih dikenal sebagai Little Hopes. Pria berusia 55 tahun yang kini menjadi pelatih di Sasana Tinju KPJ Bulungan ini juga sempat menjadi lawan latih tanding Eli di Sasana Garuda Jaya Pancoran. Memang berat, memang gua akuin dia punya pukulan tajam sekali. Itu 2 ronde, seharusnya 3 ronde. Ya tapi kita udah merasa berat. Ya wah nggak bisa tahan ini. Itu pun aku udah mau cuma nggak enak aja kita gitu loh. Kayak kita paksa lari aja aku. Nah, coba kena pukul, tapi tetap aja kena pukul juga gitu loh. Sasana Tinju Garuda Jaya di kawasan Pancoran adalah sasana pertama tempat Eli berlatih di Jakarta pada tahun 1981. Sayangnya, Sasana Garuda Jaya kini sudah tak lagi berbekas dan berubah menjadi perumahan. Tapi ini Sasana Garuda Jaya itu berarti luas ya Om, gede ya Om ya? Luas. Sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi rumah sudah penuh, jadi nggak ada tempat. Atau sasananya duduk sebelah sini atau sebelah sana. Oh, emang dulu fasilitasnya ada apa aja Om di Sasana Garuda Jaya ini? Masih pohon-pohon, masih rumah-rumah kuno. Nah, sekarang sudah dirubah jadi sudah nggak tahu sasananya sebelah mana lagi nih. Orangnya yang tinggalnya sudah nggak tahu dia masih ada atau dia sudah pindah. Ini lapangannya tempat. Satu-satunya jejak yang tersisa dan masih diingat betul oleh Elias Pikal adalah lapangan yang terletak tak jauh dari Sasana Garuda Jaya. Tapi ini kondisinya udah berubah belum Om? Sudah belum, masih biasa. Sekarang sudah berubah, jadi saya nggak tahu ini Garuda Jaya sudah dirubah, lapangannya sudah dirubah. Berapa putaran tuh Om dulu Om? Saya putar sini 10 putaran. 10 putaran. Ya, habis 10 putaran saya lari sprint 100 meter. Oh, habis itu balik ke Sasana. Habis itu saya masuk ke sini dulu. Oh, masih di sini? Iya, itu latihan fisik. Yang tadi itu latihan fisik. Habis itu saya mulai latihan skipping lagi. Skipping baru latihan seri box. Habis seri box baru saya di trail. Habis trail baru saya istirahat, saya mulai main basket.
Habis main basket, saya kembali ke sana. Oh, itu tiap hari tuh kayak gitu ya Om ya? Tiap hari begitu. Karena kalau saya tidak latihan kayak begitu, saya bisa jadi juara. Kali ini disebut putih, Chang memojokkan Eli. Dasar bertinju Eli yang juga sempat bertarung dan menjadi juara di arena tinju amatir adalah modal berharga yang membuatnya menjadi petinju yang komplit. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Elias Pikal adalah mantan petinju amatir, dia siswa amatir walaupun tidak begitu cemerlang. Sehingga dasar-dasar bertinjunya cukup bagus. Di mana dalam bertinju ada dua unsur yang penting, yaitu pintar menghindar dan pintar memukul. Nah, kepintaran Pikal memukul itu luar biasa. Kecepatan tangan kirinya itu bisa menerpa ketika lawan hendak memukul sekitar sejengkal dari tangan lawan di depan kepala lawan. Nah, dia melepaskan pukulan. Itu bisa dia yang duluan, pukulannya yang duluan mengenai. Apa yang terjadi saudara penonton? Dan emang benar-benar ini petinju alam. Petinju alam. Dan dia pemegang medali emas Presiden Cup di kelas dia. Nah pada waktu itu amatir kita tuh tidak seperti sekarang. Jadi petinju yang sudah teruji minimum Presiden Cup itu sudah teruji. Apalagi aku dapat medali emas. Karena Presiden Cup itu kan Amerika ada, Rusia ada, banyak ya dari seluruh negara itu sudah mewakili Olimpiade sebenarnya Presiden Cup itu. Sangat bergengsi. Apa yang terjadi saudara penonton? Dasar penonton terhidup. Naik dan turunnya perjalanan hidup sudah pernah dilalui oleh Elias Pikal. Terkena serangan jantung di tahun 2017 lalu, membuat Eli kini hanya diizinkan berolahraga ringan demi untuk menjaga kebugaran fisik. Namun, sisa-sisa kejayaan dan memorabilia tinju yang dimiliki Elias Pikal sebagai seorang mantan juara dunia masih tersimpan rapi di rumahnya di kawasan Kunciran, Tangerang Selatan. Bagi keluarganya, sosok Elias Pikal di rumah adalah sosok yang berbeda dengan sosok Elias Pikal di atas ring. Om Eli itu kelihatan garangnya di atas ring, tetapi hatinya lembut. Hatinya lembut. Jadi di rumah saya lihat juga kok di dalam kehidupan hari-harinya dia dengan ibunya, saudara-saudaranya, dia selalu baik hati, lembut, hatinya lembut, penyayang. Tuh. Sayang sama ibunya, sayang sama saudara-saudaranya. Itu gambaran saya. Berarti saya pikir kalau dalam keluarga juga dia penyayang dan memang itu terbukti.
Marta Maria Siahaya atau yang akrab dipanggil Rina adalah seorang dokter gigi yang menjadi pendamping hidup Elias Pikal sejak tahun 1988 lalu. Dari pernikahan tersebut, Eli dan Rina telah dikaruniai 2 orang anak, Lorin Lee Pisesar Junior Pikal dan Matthew Leoncio Junior Pikal. Galak juga. Tapi kalau saya salah sedikit, marah. Itu. Tapi ya senang. Saya sebagai orang suami, ya begitulah kita dengar istri dengar juga suami sama-sama. Istri tidak sayang, tidak diomelin, diomelin karena sayang. Sayang, ya betul. Tak hanya dalam suka, dalam duka pun Rina tetap setia mendampingi Eli. Termasuk saat di tahun 2005, Eli harus berurusan dengan polisi dan masuk bui terkait kasus narkoba. Saya melihat itu sebagai suatu pertandingan juga. Ada saatnya kita menang, ada saatnya kita kalah gitu loh. Jadi up and down dalam hidup itu biasa. Nah, yang tidak biasanya, kalau orang menganggap itu sesuatu yang sangat membuat frustrasi. Kalau aku sih enggak. Hidup itu harus dijalani. Gitu. Hidup itu harus dijalani apapun yang terjadi. Jangan waktu dia lagi jaya-jayanya kita deket. Istilahnya ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, malah ditinggal. Oh enggak. Sebagai seorang istri, pengorbanan Rina untuk keluarganya memang luar biasa. Setelah Elias Pikal pensiun dari tinju, Rina lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Kini, di usianya yang sudah memasuki 62 tahun, bermusik dan bernyanyi menjadi salah satu hobi yang dilakukan Elias Pikal untuk mengisi hari. Masa kejayaan Elias Pikal memang sudah lewat. Tapi dengan sederet prestasi yang diraihnya, Elias Pikal masih dianggap sebagai salah satu petinju terhebat yang pernah dimiliki Indonesia.